Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang kedua, sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba yang akan disampaikan oleh Bapak Ginanjar Wiro Sasmito. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan sahabat saya Ustadz Faisar yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba, pimpinan cabang Aisyah Bulakamba beserta Ortom, kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba yang insya Allah kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat, karunia, keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sambutan pemaksaan ya, karena harusnya dari Pak Sekretaris Pak Samsuri melempar ke Pak Ali Imdad, Pak Ali Imdad melempar ke Pak Hambali, Pak Hambali memaksa saya ya. Jadi karena saya paling muda ya, nggak ada pilihan lain selain nurut Pak ya, karena nanti kualat katanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kajian atau tabligh yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisar nanti. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan segala sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan ya. Karena saya membidang pendidikan, kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan. Sekitar seminggu yang lalu kami melaksanakan rapat dengan kepala sekolah amal usaha Muhammadiyah pendidikan untuk membahas mengenai SPMB. SPMB niku seleksi penerimaan murid baru. Ternyata hasil kemarin ya itu disampaikan bahwa tahun lalu satu-satunya amal usaha Muhammadiyah pendidikan yang
nilai atau yang perolehannya itu meningkat ya dari 4 AUM, kita ada SMK Muhammadiyah Bulakamba, ada SMP Muhammadiyah Kluwut, SMP Muhammadiyah Banjaratma, MI Muhammadiyah Kluwut. Itu yang perolehannya meningkat tahun kemarin adalah SMP Muhammadiyah Banjaratma ya. Sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu yang di 3 ranting, baik itu dari Banjaratma, dari Tegal Glagah, dari Petunjungan, untuk mengayu bagio ya, mengawal kesuksesan SPMB di SMP Banjaratma. Kemarin Bapak Ibu sekalian dari SMP Banjaratma mempresentasikan rencana SPMB. Saya sangat yakin Pak, tahun ini perolehannya akan meningkat karena sudah ada beberapa generasi muda yang mewarnai di SMP Muhammadiyah Banjaratma. Sehingga ketika Bapak Ibu semuanya ikut bersama-sama membantu, mendoakan, saya yakin insya Allah SMP Muhammadiyah Banjaratma akan mendapatkan kejayaan seperti sedia kala. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami juga menyampaikan bahwa 2 hari lalu ya, hari Jumat ya, kami mengundang Google Indonesia dari Jakarta Pak ya. Google, Bapak Ibu mesti ngertos Google nggih. Nah, untuk memberikan pelatihan Pak teng guru-guru seluruh amal usaha Muhammadiyah Bulakamba. Jadi yang paling siap niku SMK Muhammadiyah Bulakamba Bapak Ibu sekalian. SMK Muhammadiyah Bulakamba jika nanti akan menerapkan program Google ya, programnya lumayan banyak dan akan bisa selesai kira-kira 2 tahun. Ketika SMK Muhammadiyah Bulakamba ini nanti akan menerapkan program Google Bapak Ibu sekalian, maka satu-satunya SMK Muhammadiyah di Indonesia ya, satu-satunya SMK Muhammadiyah swasta di Indonesia yang akan menerapkan program Google. Bapak Ibu sekalian, ini capaian yang sangat luar biasa. Jadi mohon doanya, informasi-informasi baik ini mohon untuk bisa disebarluaskan bahwa amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan itu tidak seremeh apa yang dibayangkan. Bahkan tahun lalu Bapak Ibu sekalian, 5 sekolah ya di Kabupaten Brebes yang mendapatkan predikat unggul dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada 5 sekolah di Brebes, 3 diantaranya dari Kecamatan Bulakamba. 3 dari 5 Pak, se-Kabupaten Brebes yang mendapatkan predikat unggul dari pimpinan pusat Muhammadiyah. 3 dari 5 itu ada di Kecamatan Bulakamba. Tahun lalu yang mendapatkan SMP Muhammadiyah Kluwut, MI Muhammadiyah Kluwut, dan SMK Muhammadiyah Bulakamba. Insya Allah tahun ini targetnya semua amal usaha Muhammadiyah di Bulakamba mendapatkan predikat unggul dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Amin ya. Kemudian kami sampaikan lagi Bapak sekalian, ini biar Bapak Ibu juga terpapar informasinya. Jadi sekolah Muhammadiyah itu enggak remeh gitu ya. Jadi insya Allah di Banjaratma pun akan kita dukung, akan kita bimbing ya, akan kita dorong bersama biar sama-sama maju seperti yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan lagi adalah insya Allah ya, 2 minggu lagi kita di SMK Muhammadiyah Bulakamba akan kedatangan tamu dari United Kingdom atau dari London. Serius ini Pak, jadi buatan gorowan ya. Dari London. Beliau punya perusahaan di Singapura ya, dan akan menghibahkan beberapa platform aplikasi untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Brebes, di Tegal,
Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Pemalang. Kebetulan yang menjadi penghubung saya, Pak. Karena saya jadi penghubung, saya harus menempatkan di Aum Bulakamba, gitu kan? Biar bulenya itu masuk ke Bulakamba. Sehingga nanti insya Allah kalau semua dilancarkan dalam awal bulan Februari nanti kita akan kedatangan tamu dari London, ya, United Kingdom, yang akan menghibahkan aplikasi untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di 4 wilayah: Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Ya, nanti kalau hibah ini berhasil, saya akan laporkan ke wilayah itu gitu. Nanti rencana seperti itu, Bapak sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, SMK Muhammadiyah Bulakamba juga punya 2 program internasional, Pak. Kelas Jepang dan kelas Jerman. Keren boten, Pak? Yang Jepang, Bapak sekalian, besok insya Allah di bulan Maret ada 2 alumni SMK Muhammadiyah Bulakamba yang dididik di SMK Muhammadiyah Bulakamba, termasuk bahasa Jepang, itu sudah mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, artinya diterima dari perusahaan Jepang, ya, tanpa melalui biro, tanpa melalui agen. Kebetulan ini programnya dari Kadin, Pak, Kamar Dagang Industri. Jadi kebetulan saya jadi pengurus di sana dan saya menghubungkan antara perusahaan Jepang dengan sekolah-sekolah yang ada di Brebes Tegal. Nah, karena saya salurannya di SMK Mumbul, ya, namanya Mumbul, Pak, Bu, maka ini program Jepang yang pertama kali yang akan mengkonkretkan adalah SMK Mumbul. Kemudian kemarin dapat tawaran dari PP Muhammadiyah untuk menjalankan program dari Jerman, yaitu Ausbildung. Ada 2 siswa juga yang sudah siap untuk berangkat kerja di Jerman. Bapak Ibu, praktik baik seperti ini tolong bisa disebarluaskan, ya, ke seluruh jamaah, seluruh masyarakat, bahwa kita insya Allah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Bulakamba tidak akan tertinggal, bahkan akan makin maju dan melesat kalau dengan semangat Bapak Ibu semuanya dan juga doa tentunya dari Bapak Ibu semuanya. MI Al-Mujahidin Muhammadiyah Kluwut juga 2 minggu yang lalu baru mendapatkan penghargaan siswanya pemenang atau finalis lomba robotika, Pak. Lomba robot, ngerakit robot sewilayah Tegal dan Brebes. Jadi praktek-praktek ini Bapak sekalian, kami harapkan dari Majelis Dikdasmen dan PCM Bulakamba tentunya bisa disampaikan ke seluruh masyarakat bahwa SMK, SMP, MI dan lembaga-lembaga Muhammadiyah lainnya itu juga terus bergerak, terus untuk maju dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit ini bisa memberikan informasi tambahan bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti kajian, semoga nanti bisa mendapatkan banyak hikmah, banyak mendapatkan ilmu, dan nanti bisa kita terapkan sedikit demi sedikit dalam setiap gerak langkah kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ginanjar Wirosasmito atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba. Beliau adalah Ketua Dikdasmen cabang PCM Bulakamba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya kajian Islamiyah PCM Muhammadiyah Bulakamba yang akan disampaikan oleh
Al-Ustadz Faisal Suhartoyo MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Ini soundnya sudah diperbaiki belum ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jawaban salamnya kayaknya ngelih kabeh ya Bu ya. Gini. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, diberkahi oleh Allah. Diberkahi juga seluruh kegiatannya, dikabulkan segala hajatnya. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, alim nafi, hafizul Quran, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek. Masih belum. Ini masih nyala sini. Cek. Belum.
penuh, makanya sambungan ini. Penuh. Chargeran gitu. Cuma nggak nyambung. Nggih. Cuma ini yang luar nanti nggak kedengaran kalau saya ini. Cek. Nggih. Baterai ini terus wingi pengarah kerutan pokamnya waktunya sempat madep karena golek tanah tuh keburu jare pun anu wingi ahad wingi Ya pokam ini. Pemuda sih. kan so persiapan geng endah iya terus si nomor Iya. mohon maaf ada kendala baterai di mic sedang diganti yang baru. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah beres. Mohon bersabar untuk pemirsa semua. terus wonten malih kapan Pak? Dia kok takon iki pemuda Muhammad. Makasih anak pemuda Muhammad dia. Oh. Di daerah atau dia bisa daerah bisa cabang. Anak proyek utamanya. Cuma habis mulai belum lagi dia macam pakaian. Oh. Dia pakaian itu harus kalau pakaian kan memang juga satu setel sepatu nyampe 300.000 orang 300.000 iya makanya minimal sport kayak gue harus lima ngaku nah mulai mengucapkan ditanggung masing-masing nanti berat iya masa latih misalkan 5 pin 400 ya bertahap Pak bertahap yang penting penggerak kerutan berjalan terus tapi secara bertahap dan ini kan dananya nggak terlalu tinggi kita nggak bisa bulan puasa tanggal 12 ya iya. aku coba mengadakan pertemuan tentang satu bulan Saban kan Roma tanggal 6 berarti ya iya. aktif masih rapinya sing dibentak-bentak orang sing 11 orang nanti ya kalau takon lo coba diadakan pertemuan bela nanti setiap nanti juga Insya Allah siap mes dan juga nanti kok apalane pelatihan jadi mantap lagi di servis apa itu aja salon aromikan
Kita sinyalnya kaling-kalingan tembok, jadinya nabrak. Sinyalnya nabrak tembok. Kan liwat tak kayak bomnya. Ya sudah anak. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Cek. Orang kuat. Cek. Karena tembok sinyalnya nabrak terus. Lu bapaknya nanti.
Cek 1 2 3 ya. Pergi ke sawah naik sepeda. Sepeda bocor, bannya 1. Kalau Ustadz sudah mulai ceramah, tolong jangan tidur dulu. Masya Allah. Ke Bulakamba naik sepeda. Singgah di Gerinting, lihat tambakan. Brebes terkenal bawangnya saja, padahal jajanannya bikin lupa pengajian. Saya ulangi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis solihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin naim. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba. Yang kami hormati segenap ranting Muhammadiyah Aisyah secabang Bulakamba, khususan Ahlul Bait pimpinan ranting Muhammadiyah Geringsing. Oh, Tegal Gelagah. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Di sini tulisannya apa ini? Oh iya, ketutup tadi sama apa ini? Tegal Gelagah, Masya Allah. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di tempat yang insyaallah dirahmati Allah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin, yang Allah utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat sedoyo nggih? Bahagia Pak Bu?
Masya Allah, kesing bahagia wong si citok liane primen kayak kan. Kayaknya ake utangnya kayak kan. Masya Allah. Saya itu luar biasa. Ngisi di Pemalang, tiba-tiba ada yang interupsi. Pak Ustadz, pengajian langsung Pak Ustadz. Masya Allah, diinterupsi. Di sini kayaknya anak sing sabotase. Masya Allah. Ya, tapi insya Allah berkah ya Pak ya. Ya. Nah ini pelajaran Muhammadiyah itu harus terstruktur, ya, harus persiapan Pak. Ya. Setan itu ada 9 nama dengan 9 SOP. Jadi kalau misalnya Muhammadiyah berorganisasi nggak ada SOP, kalah sama setan itu kalau mau ganggu orang tuh persiapan Pak. Ya, panjenengan pan sholat ada namanya setan wudhu, ya. Diganggu tuh, sudah persiapannya diganggu tuh. Ada juga yang namanya setan masjid Pak. Dan setan wudhu, setan masjid ini semua punya SOP masing-masing, tidak melanggar SOP-nya masing-masing. Setan wudhu, apa yang dibuat setan wudhu Pak Ustadz? Kita dibuat tergesa-gesa. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya, dia sholat, habis sholat datang ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dijawab salamnya oleh Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ente balik, ente belum salat. Masya Allah. Balik lagi dia Bu, Pak, salat dia. Habis dia salat, datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, dia salam, Waalaikumsalam. Apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ente balik, ente belum salat. Salat lagi untuk kedua kalinya tuh. Untuk ketiga kalinya berarti. Ya. Datang lagi ke Rasulullah, apa kata Rasulullah? Sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ente balik, ente belum salat. Akhirnya pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, ma ahsinu ghairah, saya enggak bisa mengerjakan yang lebih baik dari ini Rasulullah. Fa'allimni, ajarkan hamba ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu. Kalau ente mau salat, sempurnakan wudu Anda. Ya, dari hadis ini kita tahu Pak Bu, ternyata salah satu tugasnya setan wudu itu membuat kita tergesa-gesa sehingga wudu kita nggak sempurna. Kalau wudu kita nggak sempurna, pasti itu udah bisa dikatakan, pasti ya sholat kita tidak sah. Ya, makanya Bu, setan itu punya SOP yang luar biasa. Setan wudu, SOP-nya ketika wudu, setelah dia orang itu masuk masjid, maka itu tinggal urusannya setan masjid. Nah kayak gue Pak. Iya. Makanya Muhammadiyah harus punya SOP. Ya, bagian MPI, ya kan gitu ya. Penyiaran. Ya, nanti rantingnya mempersiapkan mic-nya. Aja kosi pan ngisi pengajian, mic-nya masalah. Ya, oh Ustadz bae sing ngotor ya. Iya, jenengan mah enak, garing jakong rungokna tamtem ya Pak. Ya, Ustadz ngomong sejam ngotor primen. Tapi insya Allah ini menjadi islah ya Pak ya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak, ya kan? Kan gitu kan? Tidak ada gading yang terletak, artinya apa? Mesti akan ada ya masalah sedikit-sedikit. Inilah Muhammadiyah. Dengan masalah itu Muhammadiyah akan tambah dewasa. Allahumma amin. Makanya saya ingat tuh Prof. Mufti Ali itu mengatakan Muhammadiyah itu ada macam-macam. Ya, ada beberapa bentuk Muhammadiyah. Ada namanya yang pertama Mukhlas. Tahu Mukhlas Pak Bu? Ini hafal beliau nih. Saya pernah bahas di sana itu. Ya. Muhammadiyah ikhlas Pak Ustadz. Maksudnya bagaimana Mukhlas Pak Ustadz? Ini Muhammadiyah yang biasanya sumbu pendek. Dikit-dikit bidah, haram. Masya Allah. Ya, sumbu pendek dia Pak. Dikit-dikit emosian. Masya Allah. Padahal kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Kenapa sih antum enggak dakwah dengan baik? Ya, kalimatnya kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kan gitu kan? Ya, ternyata makna dari hikmah itu ya menaruh sesuatu perkataan sesuai dengan tempatnya. Maka panjenengan Pak, demi Allah, Muhammadiyah itu bukan Muhammadiyah yang radikal, bukan Muhammadiyah yang keras, enggak. Muhammadiyah itu dakwahnya dengan hikmah.
Maka kalau ada Muhammadiyah yang muklas, ini kudu ngaji lagi Pak. Ya. Karena banyak nih Muhammadiyah dikit-dikit, Masya Allah, diinterupsi segala macam. Tidak begitu caranya. Pak Ustadz, tapi ada Ustadz yang salah Pak Ustadz. Bagaimana cara negurnya? Bukan langsung depan umum begitu Pak. Tidak Pak. Ada seorang ulama, ini bicara tentang apa namanya ya, adab lah. Ada seorang ulama, seorang syekh, iya, ini punya murid, muridnya sudah jadi ustadz, seorang syekh ini. Suatu ketika syekh itu lewat melihat muridnya sedang mengajarkan santrinya. Ada yang salah Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh syekh tersebut? Syekh tersebut nggak langsung menegur, syekh itu langsung malamnya itu baru ke rumahnya ini muridnya tadi yang jadi guru itu. Iya, dia datang diketuk rumahnya, Assalamualaikum. Dibuka Pak pintunya itu. Ketika dibuka muridnya kaget tuh. Wah syekh, Masya Allah. Ya, apa kata syekhnya? Enggak. Saya cuma mau menyampaikan satu hal. Ya. Apa yang menyampaikan syekh itu? Syekh itu katakan, kamu sudah betul ngajarnya, cuma satu kekurangannya. Mohon maaf, kalau kamu ngajar, ya, dia ngajarnya ternyata di bawah pohon Pak. Ini ustadznya itu adem, muridnya panas semuanya. Ya. Maka dia katakan apa? Tolong kalau ngajar, kalau mau panas-panas semuanya, kalau mau adem-adem semuanya. Padahal dia sudah betul ngajarnya, cuma caranya yang salah. Itu syekhnya saja, dia nggak langsung negur depan umum, ndak Pak. Maka Muhammadiyah bukan Muhammadiyah yang keras. Kalau memang panjenengan merasa ada yang kurang tepat apa yang disampaikan, diskusinya setelah itu. Datangi rumahnya, atau kalau enggak sambil duduk, Ustadz mohon maaf tadi ada yang sedikit kurang tepat gini-gini. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Muhammadiyah insya Allah nerima kritik ya Pak ya. Ya, tapi pakai cara. Maka harusnya bagaimana? Jangan jadi mukhlas. Muhammadiyah ikhlas. Kalau ikhlasnya mah penting Pak Ustadz. Iya, maksudnya caranya. Yang kedua, ada yang namanya mudah. Ya, apa itu mudah? Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ini yang diinginkan Pak. Bagaimana Pak Ustadz? Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pak Ustadz. Muhammadiyah Ahmad Dahlan itu Muhammadiyah yang punya pengetahuan yang luar biasa. Ya, saya dukung tuh tadi tuh. Ya, PCM Masya Allah akan mendatangkan orang dari London. Masya Allah. Ya, walaupun Brebes, tapi ana wong London sing teka ya Pak ya. Ya, keren ya kan? Keren Barco ngomongnya Londo kabeh. Masya Allah, luar biasa pergerakan Muhammadiyah begitu Pak. Ya, nanti ada dari orang Google, jangan mau kalah sama orang-orang luar itu. Ya, Muhammadiyah walaupun desa terpencil tapi dia melek dengan teknologi. Google datang, Masya Allah, luar biasa. Bismillah, bahkan bisa tadi infonya mau ke Jerman, mau kemana, Masya Allah. Ya, maka saya pun nggak mau kalah Pak Bu ya. Nah, khusus buat desa ini Tegal Gelagah, katanya belum punya masjid ya Pak ya Bu ya. Tanah wakafnya sudah ada? Tanah wakafnya sudah ada? Oke, bismillah ya. Nanti saya ini kan kebetulan saya menjadi tim yang dipercayai oleh Syekh dari Uni Emirat Arab ya untuk pembangunan masjid. Insya Allah Tegal Gelagah punya masjid. Ya, Allahumma amin. Bismillah ya. Tapi ingat ya Bu ya, masjidnya kalau sudah jadi jangan kosong ya. Kayaknya bangun masjid seneng nemen, ya bareng bangun tukaran. Masya Allah. Emang itu kerjanya setan masjid kayak kue, ya kan? Setan masjid nggawe DKM tukaran kayak banyak. Ya. Tapi emang ini betul syekhnya itu pernah nyampaikan ke saya, ya, timnya itu. Dulu beliau tuh sering bangun masjid full Pak. Full bangun masjid itu. Tapi ternyata setelah dibangunkan karena masyarakat merasa dia tidak diikut sertakan, akhirnya kosong Pak masjidnya. Maka syekhnya merubah itu. Iya, syekhnya berubah. Jadi gimana Pak Ustadz syekhnya itu? Akhirnya dia pakai dana stimulan dulu. Stimulan bagaimana Pak Ustadz? Panjenengan, yuk kita gotong royong, ngumpulkan dana, bangun itu pondasi. Nanti setelah itu baru syekhnya lanjut sampai tingkat berapa gitu ya Bu ya. Ya, insya Allah. Tapi ketika syekhnya senang dengan target waktu dan juga bentuk yang sudah beliau putuskan, nanti insya Allah ada tambahan lagi.
Ya, biasanya begitu. Ya, target waktu, target apa namanya pembangunan selesai, beliau datang meresmikan, insya Allah ada tambahan. Rata-rata begitu. Di Tegal sudah 8 masjid kita bangunkan. Ini rencana akan tambah lagi. Brebes insya Allah. Yang memang butuh silakan nanti hubungi saya. Bisa lewat Pak Ganjar juga boleh atau yang lainnya silakan. Mau nge-save nomor saya nggak apa-apa Bu ya. Ya tapi monggo WhatsApp ya, nggak usah pakai voice apa namanya video call ya Pak ya, nggak usah. WhatsApp mawon. Kalau perlu telepon silakan ya, ndak apa-apa. Nanti biar saya survei, nanti Gelaga insya Allah saya survei, karena survei pertama saya, nanti baru ada tim lagi untuk yang kedua survei, insya Allah deal insya Allah. Ya, tanahnya berapa luasnya? 700 meter persegi. Berapa kali berapa? Ya, lebar ya. Oke, berarti cukup ya, masjid 12 kali 12 cukup ya. Ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah ya Pak ya. Oke, nanti tolong Sherlock dulu ininya ke saya, foto-foto tanahnya, sertifikat wakafnya dipoto. Nggak usah bikin proposal, nggak usah, tenang aja, nggak usah. Ya, nggak usah, goronyong nggak usah nganggo proposalan ya Pak ya. Ya, insya Allah Tegal Gelaga akan punya masjid. Allahumma amin. Baik ya, Masyarul muslimin rahimakumullah. Ya, jadi tadi ya ada namanya muda Muhammadiyah Ahmad Dahlan, itu yang diinginkan oleh Muhammadiyah Pak. Panjenengan punya pengetahuan yang luas, jadi nggak langsung tiba-tiba haram, ya bid'ah, ya nggak begitu Pak. Saya ini pertemuan baik Munas Tarjih, Muswil Tarjih, saya datang semuanya. Tidak ada satu kiai Muhammadiyah, ya itu yang kasar begitu, ndak ada Pak. Kenapa ada tarjih Pak Ustadz? Itu untuk melihat mana dalil yang paling kuat itu. Tapi bukan tukaran di sana Bu, Pak. Di sana kita diskusi. Bahkan nanti ini Pak akan terbit nanti insya Allah di awal Februari itu fikih zakat. Nah itu sudah ditanfid nanti itu. Nanti akan dibagikan fikih zakat menurut Tarjih Muhammadiyah. Kemudian juga nanti ada islah fikih haji. Fikih haji ada islah Pak Bu ya. Ya, panjenengan anak kayak orang Tegal Gelaga Bulakamba yang mangkat kaji tahun ki ya. Wonten Pak. Nanti itu ada fikih haji. Bagi panjenengan yang masih sehat, ndak boleh murur. Tahu murur Pak? Murur itu ndak bermukim di Mina tuh ndak, dia hanya di mobil gitu. Ya, ini ternyata tarjih mengatakan sudah ngecek dalilnya, itu murur itu hanya khusus bagi orang yang tua yang sudah terbatas sekali. Yang kedua orang yang sakit itu boleh murur. Jadi dia hanya di bis saja gitu, nggak turun Pak. Ya, maka nanti yang haji tolong ya. Ya, tolong nanti jangan murur, turun dari bisnya, panjenengan minimal bermukim di Mina walaupun beberapa saat. Ya, ini penting ini. Ya, ada lagi fikih haji bagaimana Pak Ustadz? Nanti masalah mikot. Ya, pakainya kain ihram bagaimana? Tetap Tarjih Muhammadiyah menetapkan ya mikot itu tetap di dalam pesawat karena kita ini 9 jam. Ya, ini khusus untuk yang haji-haji. KBIHU hadir nggak ini? KBIHU PCM hadir nggak? Atau PDM? Hadir ya? Atau yang mau berhaji hadir ya? Ini saya ingatkan, mumpung saya ingat nih. Ya, itu mikotnya di mana Pak Ustadz? Mikotnya di dalam pesawat. Ya, ini kadang-kadang mohon maaf pembimbing haji kita, ya mungkin dari saudara kita karena mayoritas dari sana ya Pak ya. Itu kadang-kadang menggampangkan. Wis ora usah, engkau bae nang kana. Ya, tetap dalil yang terkuat adalah ketika di mikot benar-benar di mikot Pak. Jadi pakai ihramnya di atas pesawat, enggak apa-apa. Insya Allah nggak ada masyakoh. Pak Ustadz wudunya bagaimana Pak Ustadz? Wudu itu nggak harus pakai air yang banyak. Panjenengan wudu pakai kayak gini boleh nggak? Boleh, ya kan? Insya Allah di pesawat ada toiletnya. Panjenengan boleh wudu semampunya pakai pakai ini juga nggak apa-apa Pak. Ya. Terus Pak Ustadz mikotnya udah di atas, iya. Kemudian bagaimana Pak Ustadz? Selanjutnya, sebetulnya Bu, ketika kita masuk di mikot itu kan nanti ada yang mengatakan sholat sunnah ihram gitu ya. Ternyata setelah dicek dalilnya, saya ikut musyawarah juga, tidak ada yang menamakan sholat sunnah ihram. Yang ada apa Pak Ustadz? Adanya sholat mutlak. Ya, sholatnya mutlak Bu.
Jadi kalau panjenengan nanti ke Bir Ali ya, atau ini itu panjenengan mau mikot yang umroh ya, itu bukan sholat sunnah umroh. Tapi boleh apa Ustaz? Boleh sunat tahiyatul masjid boleh. Ya, atau sholat sunat mutlak yang lainnya boleh. Tapi bukan sholat sunnah ihram. Ini penting nih Pak Bu ya. Ya. Terus kemarin juga dibahas satu poin lagi terkait tentang dam. Ya, karena semua yang haji ini itu kan rata-rata Indonesia tamattu. Tamattu itu harus bayar dam. Dibolehkan kita ini ya menyembelih damnya itu bukan di tanah suci, boleh juga di Indonesia. Kalau merasa kesulitan pembimbing haji yang dari Muhammadiyah, tolong kerjasama dengan PCIM ya, pimpinan cabang Muhammadiyah internasional istimewa istimewa, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah itu ada dari Mesir biasanya ada. Tolong kontak-kontakan ya, nanti mereka yang nyembelih. Mohon maaf, ini sudah jadi rahasia umum. Di sana itu ada maklar Pak. Jamaah kita 100, yang disembelih cuma 50. Ini maklar nih. Serius Pak, ada itu. Ya, ini udah menjadi rahasia umum, maka harus dibenerin. Antum yang jadi ya pembimbing haji, kemudian antum tidak mengecek itu Pak, ngumpulnya ke antum tapi antum nggak ngecek, dosanya ditanggung panjenengan. Wallah, ya dosa ditanggung panjenengan Pak. Ya memang panjenengan nanti dapat bingkisan segala macam, tapi dosa ditanggung panjenengan. Yang harusnya dipotong 100, ingat ya, dam itu sifatnya wajib. Ya, tamattu kan wajib dia membayar dam dia. Tapi ternyata disembelihnya tidak sesuai. Wonge 100 disembelih 50. Ini masalah nih Pak nih. Dan kejadian itu. Ya. Ini kejadian Pak. Maka bagaimana? Daripada seperti itu, lebih baik bisa lewat lazismu di kontak atau PCIM. Ya, Pak Ustadz nanti setelah itu bisa dijadikan rendangmu. Boleh. Silakan. Rendang kambing ora apa-apa. Sementing ya anak dagingnya, daripada rendang kur bumbu netok ya Pak, jebule ya ya laka isi ini ya, ini boleh. Nah ini beberapa kaitannya kemarin ketika kami muswil di Jawa Tengah kemarin, kebetulan di Surakarta, dan juga mohon majelis tarjih di Kabupaten Brebes ya, tolong untuk membuat jadwal imsakiyah, karena kemarin dari PCM itu PCW ya PWM ya Allah ke PCW sih, PWM ya, itu mengatakan semua daerah tolong ya membuat jadwal imsakiyah masing-masing. Tegal alhamdulillah udah selesai Pak Bu, kebetulan saya yang buat itu pakai software tertentu, udah diajarkan ya. Nanti kalau misalnya bingung bolehlah konsultasi dengan saya nanti bantu ya, kita bisa buat untuk Kabupaten Brebes ya, karena beda 1 menit 2 menit biasanya begitu ya, karena jarak dari kilometernya berapa itu mempengaruhi ya. Dia nanti punya jadwal imsakiyah sendiri ya Bu ya, sesuai dengan KHGT. Apa itu KHGT? Kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, ini penting Pak Bu. Ya. Jadi ternyata hasil-hasil dari muswil, tarjih itu penting. Kenapa? Menjadi acuan kita supaya kita ibadahnya tidak salah. Ya. Maka nanti kalau misalnya yang haji Pak Ustadz nyong ya wong piratok sing Muhammadiyah sing kaji Pak Ustadz minim. Ya memang kita rata-rata minim kan? Ya. Gimana? Lakukan sesuai dengan tarjih saja. Ya. Bismillah, insya Allah hajinya mabrur. Allahumma amin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, ini tadi baru sedikit pembicaraan terkait tentang Muhammadiyah. Tadi ada namanya Mukhlas, kemudian ada namanya Muda, kemudian ada juga namanya Munu. Ya, Muhammadiyah NU. Ini biasa jebolan Fatayat ya Bu ya, jebolan Ansor ya kan ya, masuknya ke Muhammadiyah. Ini kayak gini ya, apa ya istilahnya, jebolan GP Ansor apa namanya ya, ada murtad enggak ada yang murtad ya. Nah ini amaliyahnya masih amaliyah NU, tapi dia bernaung di Muhammadiyah. Enggak apa-apa, dikit-dikit nanti kan belajar ya Pak ya. Ya, dan yang keempat, yang tolong jangan diinikan, ada namanya
Marmut. Ya, tahu Marmut Pak? Marhainis Muhammadiyah. Ya, gimana Pak Ustadz? Ini orang nasionalis banget, sosialis banget, nggak peduli pimpinannya salah atau benar, tetap dia dukung. Mau dia itu melanggar syariah bodoh amat, dia dukung. Tapi wongke Muhammadiyah Pak. Ya, namanya Marmut. Yang kita butuhkan apa? Muda. Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Baik ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, apa amaliyah yang kita lakukan di bulan Sya'ban Pak Ustadz? Kemarin di bulan Rajab sudah banyak sekali hadis-hadis palsu itu. Ya, saking orang senengnya di bulan Rajab, ya, karena emang bulan Rajab itu kan salah satu bulan yang spesial ya Pak ya. Quran surat ke-9 ayat 36 itu. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Jelas kalimatnya itu. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, ada 4 bulan yang Allah spesialkan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bulan Rajab. Makanya kemarin di bulan Rajab banyak sekali hadis-hadis palsu Pak. Ada yang mengatakan man ahya lailata awalin Rajab, ya, barang siapa yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab, ahyallahu qalbah, maka Allah akan hidupkan hatinya. Ini hadisnya palsu. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun lamanya. Ini hadisnya palsu. Demi Allah Pak Bu, kalau sedina tok tapi seakan-akan setahun nyong orapan puasa Ramadan. Laras mboten. Iya kan? Ya suka sedina bahaya Bu Pak. Kenapa kesel-kesel puasa sebulan ya kan? Kalau sehari sudah dikatakan setahun. Kenapa? Ya. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah akan haramkan kulitnya ke menyentuh api neraka. Masya Allah Pak Bu, kita ini ngaji berharap supaya selamat dari neraka, betul nggak? Ya, target kita kan begitu. Panja dengan sholat, ngaji kayak kie, ya kan? Ngeli-ngeli dilawani ya boleh. Ya kan? Yang ngeli oh ya pancen kayak muka-muka ngeli kayak Masya Allah. Biasanya diinterupsi aja suwe-suwe Pak Ustadz kan. Nyono nembe mulai kayak Masya Allah. Ya Ustadz ngerti, Ustadz baru mangan kan. Tenang aja, kita sama Pak, kita sama gitu kan. Masya Allah tuh. Iya. Barang siapa yang puasa 3 hari bulan Rajab, Allah akan haramkan kulitnya masuk ke dalam neraka. Pak, kita ini target ngaji, targetnya ibadah supaya tidak masuk neraka. Lah kalau 3 hari aja udah diharamkan dari masuk neraka, ya suka turun dina tok ya Pak ya. Ya boleh. Pan apa puasa sebulan? Ya boleh. Apalagi tahun ini puasa kita genap 30 hari Pak. 30 hari. Saya sudah cek itu tanggalan 30 hari. Ya, berarti berawal dari tanggal 18, ya kan, berakhir di tanggal 20. Ya, nanti tanggal 18 kita mulai tanggal 1 Ramadan ya. Ya, Pak Ustadz nyong pan 19 baik engkau melu sampingnya. Gini. Kita enggak, Muhammadiyah tetap 18. Jangan gawe tanggalan dewek ya. 18 sudah ditekankan dari pusat itu. Kemudian nanti tanggal 20 di bulan Maretnya kita Idul Fitri. Bismillah ya Pak ya. Ini saya awalnya diminta di Bulakamba kalau nggak salah itu Idul Fitri, tapi saya bilang saya penuh. Ya, akhirnya Idul Adha nanti saya kesini lagi Pak. Ya, insya Allah Idul Adha ketemu lagi ya Pak ya. Ya, kok apa nyembelih bareng Pak Ustadz? Kayaknya orang bisa nengkari nyembelih ya. Bar salatnya balik di situ ya Pak ya. Masya Allah. Ya, dagingnya boleh lah. Nggak ada canda ya Pak ya. Udah banyak saya tuh. Ya, kayak nggak kemana-mana aja datang. Apa daging kambing, daging ini, Masya Allah. Berkah insya Allah ya Pak ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pak Ustadz, di Rajab sudah banyak itu hadis-hadis begitu. Bahkan di bulan Rajab ada kejadian yang luar biasa. Tanggal 27 bulan Rajab ada kejadian apa Pak? Isra dan Mi'raj. Padahal ketika dicek Pak ada minimal 6 ya. Ada 6 pendapat terkait tentang penanggalan bulan Rajab itu. Isra Mi'raj itu Pak. Ada 6 Pak. Ada yang mengatakan yang paling masyhur itu tanggal 27 bulan Rajab.
Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan tanggal 17 Rabiul Awal karena berdekatan dengan Rasulullah diangkat jadi nabi. Ada yang mengatakan tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di situ Rasulullah lahir. Biasanya kelahiran itu sama dengan kejadian yang penting, 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 17 Rabiul Akhir. Ya, ada lagi yang mengatakan tanggal 29 bulan Ramadan. Kenapa? Karena di akhir Ramadan Rasulullah SAW itu mendapatkan malam Al-Qadar. Ya, dan Allah turunkan malam Al-Qadar di akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 1 bulan Rajab. Tuh, Pak. Minimal ada 6 tuh. Ya. Tapi jumhur ulama sepakat yang terkuat mana? Yang terkuat tanggal 27 bulan Rajab. Bagi saya, Pak, tidak penting tanggalnya, yang penting hikmah di balik kejadian itu. Panjenengan hafal tanggalnya Qasim Muhammad ke tanggal pirah ya. Gitu. Tapi jenengan nggak bisa mengambil hikmahnya, Pak, apa? Iya. Oh, gitu Pak Ustadz. Iya. Terus apa hikmahnya Pak Ustadz? Bagi saya kalau Isra Mi'raj kemarin Pak, itu terbagi atas 3. Ada pra Isra Mi'raj, ada ketika Isra Mi'raj, ada pasca Isra Mi'raj. 3 Pak, itu Pak hikmahnya Pak. Apa hikmah pra Isra Mi'raj Pak Ustadz? Saya biasa menekankan di pranya. Kalau ketika Isra Mi'raj sudah hafal, sudah banyak ustadz yang menceritakan Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ya, kemudian berangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Sudah hafal kita. Ya kan? Bahkan ada satu sirah Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Musa, bolak-balik, ya kan Pak? Hafal panjenengan. Tapi pertanyaannya, sudahkah panjenengan memahami apa makna di balik pranya itu sebelum kejadian Isra Mi'raj? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah Isra Mi'raj? Kenapa? Karena ternyata Isra Mi'raj itu Pak Bu, itu hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ingat, hadiah. Kalau hadiahnya itu luar biasa, pasti kejadian sebelumnya pun juga luar biasa Pak. Contoh logikanya, panjenengan ikut lomba 17-an, pitulasan Pak, 17 Agustus. Kalau panjenengan ikut lombanya makan kerupuk, hadiahnya apa? Paling buku, pensilnya beli Bu. Ya, tapi coba kalau panjenengan ikutnya lomba panjat pinang, hadiahnya apa? Oh, sepeda, sarung anak wis ora apa-apa, sepeda, TV, ya kan? Masya Allah, pancian apa? Ya. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena tergantung dengan biqadril masyaqqah, tergantung kesulitannya Pak. Maka Isra Mi'raj itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Pak. Pak Ustadz, kenapa Nabi Muhammad kok diberikan hadiah yang spesial Pak Ustadz? 1 malam, itu kan perjalanan luar biasa. Anak-anak pas setelah ujian ada rekreasi, gitu kan? Iya. Piknik. Tahu nggak kenapa piknik itu? Nah, pikiran nikmat. Kena beneng kene konyang dah. Piknik jebule pikirannya nikmat kayak gue ibu ya. Jebule bar piknik mumet gitu. Kenapa mumet gitu teh? Enteng. Ya Masya Allah. Ya. Tapi kan namanya perjalanan itu kan ya. Kenapa kok ada piknik? Mas biasanya anak-anak itu setelah ujian pusing dia. Diajak lap lesir. Kan gitu ya Pak ya? Ya sama. Ternyata Rasulullah SAW itu mendapatkan tekanan yang luar biasa Pak. Ingat, Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10-an ke tahun 10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian bagaimana Pak Ustadz? Bukan 10 hijrah, bukan. Rasulullah belum hijrah. Nah, kenyang pantakon ke. Bu. Ya, bisa menang baik ya. Ya. Masih aman Bu. Ya. Bu. Sehat Bu. Nyong pantakon Nabi Muhammad ya dakwah di Makkah berapa tahun? Ya kan, aja pura-pura kelalen lah. Berapa Bu? Kurang jelas. Oh, mic-nya kurang jelas. Aja takon nyong ge kah? Mic-nya ora jelas ge. Kurang jelas. Ya nih ngomong sama panitia. Pak, panitia katanya kurang jelas suaranya. Kayaknya tadi tuh ada suara sound yang gede di sini nih. Ya, hilang ya. Ya, ya mbuh lah Bu. Bu, tolong takon gara panitia ya Bu ya, kurang jelas. Ibu yang di luar Des ya. Bu, berapa tahun Nabi Muhammad di Makkah? Hah? Masya Allah, ya Allah. Muhammadiyah loh. Ya, ini kenapa? Karena kita jarang menjelaskan sirah. Ya. Nabi Muhammad dakwah di Makkah 13 tahun, catat. Pira Bu? 13
13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Kan aja kelalen ge, Masya Allah. Ya, jangan-jangan istrinya Rasulullah lupa namanya. Siapa istrinya Rasulullah? Yang pertama siapa? Anak Siti ini mboten. Siti itu hanya orang Jawa, Pak. Ya, Siti itu asal katanya Sayyidati. Cuma orang kita sukanya motong-motong jadi Siti. Mulanya Siti ke anaknya nung Jawa tok. Ya, maka Siti Hajar, mesti ke wong Jawa ya. Ya kan? Ya kan? Lihat tuh, ya kan? Klinik Siti Hajar berarti ke nung Jawa kan. Karena namanya aslinya siapa? Sayyidah Khadijah atau Khadijah saja. Ya, nama aslinya Khadijah toh, Pak Bu. Ya. Ini jangan lupa nih, Rasulullah dakwah di Makkah 13 tahun, Pak. Masya Allah. Memang 3 tahun yang awal itu tidak dikatakan dakwah, tapi tetap at least setelah beliau itu diangkat jadi Rasul 13 tahun di Makkah, Pak. Beliau itu, Pak. Nah, tahun ke-10 kenabian itu Rasul sedang sulit-sulitnya. Ditekan oleh orang-orang Quraisy begitu luar biasa. Bahkan ada seorang yang namanya Jundub bin Junadah. Siapa itu Jundub bin Junadah? Dia ada seorang pemuda, dia dari daerah namanya Ghifari. Ghifari itu daerah apa? Daerah begal, Pak. Ya, oke, isinya wong begal kabeh. Ya, itu di Ghifari. Ya, terkenal tuh daerah begal tuh, Pak. Ya, nang Brebes ana beli daerah begal kayak gue. Ya, laka ya Pak ya. Oh, kono kono tuh apik kabeh ya Pak ya. Insyaallah soleh-solehah kabeh. Insyaallah. Kene nyong ikhlas nemen ge. Fase nemen ge. Insyaallah. Di sana ada daerah namanya Ghifari, Pak. Itu isinya wong begal, kemudian orang-orang yang suka merampok. Di itu Ghifari itu. Suatu ketika ini Jundub bin Junadah mendengar bahwasanya di Makkah ada seseorang yang ngaku nabi, namanya Muhammad. Datang dia ke Makkah, ya, menemui Rasulullah, diskusi dengan Rasulullah. Masya Allah, Allah takdirkan dia mendapatkan hidayah masuk Islam, Pak. Satu dikatakan, kamu kalau udah masuk Islam, tolong menang-menang baik aja ngomong-ngomong, karena kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, di Makkah sedang tidak baik-baik saja. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, saya ini kalau begal terang-terangan. Ya, saya kalau begal terang-terangan. Jadi nggak ada tuh begal dari Ghifari itu kamu sembunyi-sembunyi, nggak ada. Terang-terangan begalnya, Pak. Saya itu kalau begal terang-terangan ya Rasulullah. Masa saya masuk Islam? Ya, sembunyi-sembunyi, mana main. Karena sekarang kan gitu ngomongnya, mana main gitu. Akhirnya apa? Dia jalan ke depan Ka'bah beliau mengatakan, "Ya ma'syarul Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Orang-orang Quraisy, perhatikan saya. Nih, lihat saya ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia langsung syahadat depan orang-orang Quraisy, Pak Bu. Orang Quraisy berkumpul, akhirnya apa, Pak? Dikeroyok dia, dipukul dia. Yo, Masya Allah, kayak kemarin ada guru yang dikeroyok gue. Ya, nang Muhammadiyah nak kayak gue. Laka sing guru sini dikeroyok laka ya Pak ya. Laka. Apik kabeh ya Bu ya. Masya Allah, nggak ada guru yang dipukuli sama murid jadi ya, Brebes ya Pak ya. Apalagi di Aum Muhammadiyah laka. Ya, insya Allah Muhammadiyah mengajarkan akhlak yang apik ya. Akhlak yang baik, hormat sama guru. Demi Allah Pak, kalau kita itu berani sama guru, enggak berkah ilmunya. Wallahi enggak berkah ilmunya. Ya, memang kita enggak diajarkan untuk berlebihan dengan guru, enggak. Tapi kalau kita berani sama guru kita, Masya Allah, ilmunya enggak berkah Pak. Wallahi. Ya. Kalau bukan karena guru kita enggak bisa kayak begini. Kita enggak ngerti ABC, kita enggak ngerti alif bata, enggak ngerti. Ya, maka kita harus hormat sama guru. Ya, nyong demian Pak, angger diganyami goro gurune, balik ngomah, ya ngomong garo mamane, ya kira-kira berapa Pak? Tambahi, Masya Allah, sapu melayang, ya, neng Jakarta kayak gue Pak, mbuneng kene, ya. Di Jakarta saya kan dibilangin, lu yang salah, lu mesti yang nakal, nah gitu. Akhirnya besok-besok kalau dihukum sama guru yang suka menang Pak, daripada tambahin maning karo mama. Ya kan? Tapi bocah saiki iya, ketika diganyami karo guru nek sing tekah bapane nggawa polisi guru
nyekel kene tok bocah sakit manjing penjara. Masya Allah. Guru negur bapaknya sing ora terima manjing penjara. Kayak anggar anak wong Brebes sing kayak kue pak, anaknya ditegur sama gurunya dia nggak mau, bapaknya datang malah ya suruh bapaknya ambil anaknya ya kan, ngulang dewek ya pak, nguji dewek, nggawe ijazah ya pak ya. Ya kalem baik saya kira ya, ijazah kayak kue baik jadi presiden. Oke, live banding ke. Ya, wis dudu presiden maning saiki. Ya, Pak ya. Masya Allah. Ya. Terus kalau gitu ceritanya gimana nanti pendidikan kita ini berantakan, Pak, Bu. Ya. Astagfirullah. Jangan sampai Muhammadiyah terjadi begitu ya, Pak ya. Bismillah. Ajar yang baik, insya Allah anak-anak baik kok, insya Allah. Ya mudah-mudahan anak kita menjadi generasi yang tangguh ke depannya. Allahumma amin. Mulanya Bapak Ibu tolong anaknya jangan dimanja. Anak kita nanti jadi generasi strawberry. Tahu strawberry? Jabane apik, jerone penyek asem maning. Ya itu strawberry ya. Ya, apik paesan. Anak SMA saiki, masya Allah, SMA SMK paesannya top, tapi ditakoni matematika 0. Ya 4 kali 6. Oh, 4 kali 6. Ya mikir kayak gue, masya Allah, cuma 4 kali 6 loh, belum yang lainnya. Kenapa? Pendidikan kita nggak berhasil. Ya, maka jangan sampai di Muhammadiyah begitu. Kita udah punya aum pendidikan yang banyak. Muhammadiyah itu ingin mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa, makanya aumnya aum pendidikan. Ratanya begitu ya Pak ya. Maka tolong guru-guru ajar yang apik ya. Walaupun ya namanya guru honorer maklum lah ya, ya Omar Bakri ya kan. Ya kalah sama apa namanya SP apa MBG SP3K nya dengan urung ya kan ya. Apa primen kita ganti profesi aja. Nanti kalau semua guru jadinya MBGKB primen, siapa sih ngulang ya Pak ya? Kadang-kadang saya bingung. Masya Allah. Mudah-mudahan orang Muhammadiyah jadi presiden lah ya Pak ya. Ya, yang jadi presiden kan APGKP ya. Allahumma amin ya. Baik, kembali ke ini kita. Junada dipukuli. Pingsan dia Pak. Dipukuli pingsan. Siapa yang menghentikan orang-orang Quraisy? Paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Hamzah mengatakan stop. Iya, dilihat ini orang Ghifari. Kalau sampai dia mati di sini, kata Hamzah itu, iya, maka semua kafilah dagang Makkah jangan harap ini kita akan selamat di jalan. Mesti Ghifari akan nyari kafilah dagang kita semuanya. Akhirnya mereka musyawarah, ya mereka memutuskan untuk melepas tuh Pak. Masya Allah, itu menunjukkan Pak, di masa itu sulitnya luar biasa. Ya. Maka Allah nggak akan ngasih kita itu hadiah yang besar kalau kita ini jihadnya biasa-biasa aja. Panjenengan pengen dapat pahala yang banyak, teka pengajian atau ora apa-apa. Walaupun mikir masalah orang apa-apa. Insya Allah ke pahala nih ya, insya Allah. Orang apa-apa teka. Ya ngajikan enak garin jagung rungokna ya kan. Oli jajan maning ya boleh. Ya, iya kan. Oli sarapan maning ya kan. Ustaz sing ngomong jenengan meneng toko ya. Paling ya, seruput ngekek ya kan. Kayak gue tok. Ya, Ustaz sing ngomong sajam. Ya bar gue turu maning Masya Allah. Pulang-pulang takon, Ustaz pikir ora teka apane? Wis saja ora teka. Wis bubar Masya Allah. Makanya Muhammadiyah saya sering di mana-mana saya sampaikan itu ya. Pengajian itu ada macam-macamnya. Ada namanya jiping, tahu jiping? Ngaji, kuping rungokna, plongo kayak gitu. Ya, ada namanya jituk, tahu jituk? Ngaji ngantuk tekuk. Kadang dia tuh pakai gaya-gaya Pak, ngantuk. Iya, gaya ada tuh luar biasa itu ya, Masya Allah. Saya ngeliatin orang ngantuk, Masya Allah. Ya, ya itu mah aman lah Pak ya. Yang parah bagaimana Ustaz? Yang parah yang ketiga, jiru, tahu jiru? Ngaji sambil turu, nembedok wis turu miki Ustaz teka orang ngerti, saya balik orang ngerti. Baru gue protes, Ustaz miki orang teka kayak gue. Masya Allah. Tapi nengkana tak kasih kayak gue ya Bu. Laka, nengkana tak api ya Pak. Iya. Yang anak apa Pak Ustadz? Jibrol. Ustadz yang ngomong dewek, jamaah ngomong. Ya, sing ngarepe mah aman, ke seneng buring-buring kono kan. Tapi nengkana lah kasih kayak gue ya Bu. Ya, sing neng jabal lah kasih ngobrol ya Bu.
Naka paling transaksi Pak Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah lah ya Bu ya. Ya Masya Allah tuh ngaji enak lah. Ya apa salahnya kita ngaji? Ya kepanjenengan ngaji kayak gini susah, ngelih dilawani, pahalanya kan banyak Pak. Sama Isra Mi'raj itu diberikan oleh Allah karena Nabi Muhammad sudah melalui perjuangan yang luar biasa. Tapi saya ngambil hikmah lagi Pak Ustadz. Apa? Setelah ini kita tahu perjuangan luar biasa, Allah uji lagi beliau dengan apa? Dua orang yang menjadi tameng beliau Allah wafatkan. Siapa itu? Satu Abu Thalib pamannya, yang kedua istrinya namanya. Tahu nggak Pak? Kenapa dua orang ini yang diwafatkan oleh Allah? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Abu Jahal? Kenapa nggak Abu Lahab? Ya kan? Tapi kenapa Allah wafatkan dua orang ini? Ternyata Allah ingin memberikan pelajaran. Allah nggak ingin Rasulullah itu terlalu bertopang atau mungkin ini kepada manusia. Ya, enggak mau Pak. Kenapa? Pamannya menjadi tameng beliau di luar Pak. Istrinya menjadi tameng beliau di dalam rumah Pak. Allah enggak mau manusia itu punya tameng selain Allah. Maka Allah ambil Pak. Ini menjadi pelajaran buat kita. Panjenengan ya, satu kalau sama istri, sama suami ya Pak ya, itu kalau panjenengan cinta, cintai sewajarnya. Ya, jangan berlebihan. Kalimatnya jelas. Ahbib habibaka haunan ma. Ya, cintailah pasanganmu sewajarnya. Jangan berlebihan. Pak, kalau terlalu berlebihan diambil sama Allah, habis kita Pak. Ya. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Ibu cinta sama suami ya sewajarnya. Jadi kalau suami kok bojo maning alim. Kan sewajarnya kan ya. Ya Pak ya. Iya. Bapak cinta istrinya sewajarnya. Ustadz, ya ampun nemen gini. Enggak, saya enggak akan bahas masalah itulah. Saya paham. Panjenengan paling enggak suka kalau ada Ustadz Muhammadiyah membahas tentang poligami. Insya Allah pasti yang setelah itu tertolak dan Ustadznya enggak akan diundang maning, nyong yakin. Masya Allah. Jadi bagaimana? Cintai sewajarnya. Jadi ketika Allah ambil wafat seperti apa? Biasa aja Pak. Ya. Yang kedua, jangan selalu kita minta tameng dari manusia Pak. Salah Pak. Panjenengan berharap pada manusia pasti kecewa, pasti itu. Ya, panjenengan berharap sama PCM, kecewa. Ya kan? Jadi gimana? Usaha sendiri, minta sama Allah Pak. Minta sama Allah. Rasulullah setelah diambil istri dan pamannya sedih beliau itu. Tapi beliau belum sadar ini Pak. Akhirnya bagaimana? Secara manusiawi beliau berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya berangkat ke Taif Pak. Ke Taif itu tidak ada perintah dari Allah, tidak ada. Beliau berangkat ke Taif karena istihad pribadinya Pak. Harapannya apa? Karena di Taif itu ada namanya Bani Saqif. Ya, itu bani yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Panjenengan paham disegani Pak? Ya, disegani bukan wong kayak anak on kana segani nang kene laka. Bukan ya Pak. Oh ya, kasih sarapan. Ya. Jadi yang masuk disegani bagaimana? Orang Quraisy gak berani sama orang-orang Taif Pak. Beliau berangkat ke Taif ya. Ini panjenengan nanti yang haji atau umroh ya, kalau bisa city tournya minta ke Taif Pak. Nggak tahu udah sampai Taif, panjenengan nanti naik gondola. Tahu gondola? Apa ya? Kereta gantung. Nah, naik itu Pak. Di bawah kereta gantung itu tuh, itu ada dulu Rasulullah lewat situ Pak. Jadi ada jalan gitu, tapi emang nggak dikasih plang. Kenapa? Angel Pak, engkau wong Tegal apa maning ya Pak ya? Ya kasih plang. Terus di situ ada mata air. Mata airnya unik. Dia keluar air, kemudian setelah itu berjalan dia mengalir berapa meter, kemudian setelah itu masuk tanah, nggak ada anak sungai, nggak ada Pak. Biasanya kan mata air membentuk anak sungai. Ini enggak Pak. Iya. Kenapa? Ternyata itu mata air yang dulu Allah sediakan Rasulullah untuk minum Pak. Masya Allah. Tapi nggak dikasih plang. Ya kalau dikasih plang angel, kok nggawane botol? Ya. Mana njukut banyunya yang bilangnya banyu berkah ya. Nang kana aneh ya Pak ya. Ya kan? Ya aring apa? Bukan Gucci. Ya, ke makam ya kan? Ya kan? Setelah itu bagaimana? Menjaluk apa namanya? Air ya kan? Ya, tapi insyaallah Muhammadiyah laka sing iku ya Pak ya. Laka. Ya, jangan Bu. Tidak ada air yang seperti itu, tidak ada. Ya, yang beri berkah siapa? Allah. Cukup. Panjenengan mau Pak Ustaz, emang kita nggak boleh ke makam? Boleh ke makam.
Ya, tapi niatnya apa? Mendoakan, bukan mencari doa, apalagi nyari berkah. Ndak ada ya Pak ya? Ya, kayak wong sing neng kuburan, neng jero, kayak sedang sibuk untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Jenengan malah njaluki, Mbah, njalung dongane. Ya salah, dia juga bingung untuk dirinya sendiri. Ya kan? Harusnya kita yang mendoakan. Paham ya, Pak? Ini pesan yang tegas ini. Iya, nyong ngomong kayak gitu, Pak. Bilangnya Wahabi, Pak. Padahal jenggotan nyong semenek. Ya, kayak lebih tahu jenggotan jenengan ya kan. Nyong be ora cingkrang, Pak. Ngomongnya Wahabi, Masya Allah. Saya ngomong apa adanya. Ya, saya ngomong apa adanya. Doakan, bukan malah minta doa. Nah, ini pesan Pak. Masalah muslimin rahimakumullah. Baik, ya. Rasulullah datang ke Taif, Pak. Niatnya apa? Dapat backup. Apa yang terjadi? Allah berkata lain. Baru sampai gerbangnya dilempari batu, Pak. Perjuangan Rasulullah luar biasa. Berdarah-darah. Ya, ingat Pak. Ya. Dulu itu bayangkan, dulu nggak ada betadin. Ya, nggak ada kain kasah, ya, nggak ada alkohol singgo sterilisasi laka. Bayangin, paling digupet nganggo apa ya? Ya kain lah gitu loh ya. Masya Allah. Bayangkan bu, rasanya kayak ngapa kue? Ditimpuki batu Pak. Mundur Rasulullah. Sampai di kebunnya miliknya Rabi'ah. Beliau duduk di situ. Kemudian beliau didatangi malaikat. Ya Muhammad irfa yadak. Hei Muhammad, angkat tanganmu ya Muhammad. Kalau engkau pengen ini gudung saya balikkan, minta sama Allah, Allah izinkan saya balikkan saat ini juga. Panjenengan lagi berdarah-darah. Misalnya jenengan di posisi Rasulullah. Lagi berdarah-darah, malaikat teka, primen, pantak walik. Jenengan ngomong apa? Pasti gas aja suwe-suwe kayak gue ya. Ya pateni kabeh dewek kayak gue ya Pak ya. Rasulullah ndak begitu. Ditawari begitu apa Rasulullah? Jangan, innahum qaumun la ya'lamun. Mereka cuma kaum yang enggak ngerti. Jangan. Ini kisah luar biasa, Pak. Setelah itu berdoa. Ya Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah hamba berkeluh kesah. Ini doa ini kita ambil hikmah nih pada doa ini Pak. Ya Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hamba ini terbatas, hamba enggak bisa menguasai seluruh manusia ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Apa pesannya Pak Ustadz dalam hadis ini? Dalam hadis ini Pak Ustadz, Rasulullah itu berdoanya melas Pak. Wa anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah ya Allah. Tuh, apa Rasulullah, sekelas Rasulullah, surga sudah jelas, hisab tidak menegangkan. Maksum minal masiyah. Beliau ketika berdoa, doanya melas Pak. Bahkan dalam kitab Sunan Abu Daud tuh banyak hadis-hadis yang mengatakan bagaimana Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa itu selalu ngangkat tangan. Beliau pernah begini ngangkat tangan yang tinggi-tinggi ketika sholat istisqa. Beliau pernah begini ketika khutbah Jumat. Dan kebanyakan beliau bagaimana? Beliau rata-rata menggabungkan kedua tangannya. Begini Pak, Rasulullah seperti ini Bu. Ya, rata-rata begini Rasulullah ngangkat tangannya. Ya, tidak pernah tercatat dalam sejarah Rasulullah tuh doanya kayak gitu. Amin, amin kayak gitu. Laka Pak. Iya. Kita ya kewis. Ya, ini alamat ke. Salamat ke ya. Ya. Kita bukan Rasul. Ya, bocornya Rasulullah dia duduk. Keturunan Rasulullah duduk ya Pak ya. Surga pasti menegangkan. Ya, belum jelas surganya. Hisab pasti menegangkan. Tidak masuk dengan maksiat. Kita kalau doa boro-boro ngangkat tangan, rata-rata ke bawah. Amin. Amin. Masya Allah. Kayak gue pengennya doanya dikabulkan. Kan gitu aneh ya. Wih sholatnya sering telat, doanya kayak kue orapan ngangkat, ya kan? Ya pengennya dikabulkan cepat. Anda sehat. Bener ya Pak ya? Bener kan? Iya. Angkat dong. Tangan kan kirinya digabungkan. Pak Ustadz pribadi. Kenapa digabungkan? Anda aja tumplek ora. Lah kau urusan tumplek-tumplekan ya Pak ya. Digabungkan beliau doanya begini nih. Kenapa? Ngemis. Ternyata ini pun dilakukan oleh banyak nabi Pak. Contoh Quran surah 19 ayat kedua dan ketiga. Itu jelas surat Maryam tuh. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Ini kisah tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kalau berdoa, kenapa dia dikasih rahmat sama Allah? Karena ketika berdoa nidaan khafiyya. Beliau berdoa tuh melas Pak.
Ini pesan buat panjenengan semuanya. Kalau panjenengan pengen doa jadi kabulkan, tolong dongane sing melas. Ya. Panjenengan di lampu merah, ana wong minta-minta biasa baik, sijine melas nemen. Ya, kira-kira panjenengan kalau pengen ngasih sing ndi? Nah, apa ya? Sama. Ya panjenengan punya bocah lorok, sijine njaluke sembarangan. Pak, bakso. Nah, sing siji, ya. Sing keloro tekaring jenengan, nyekel tangan jenengan. Pak, Bapak duit-duit. Nang apa? Ya, mbokan punya duit kayak nyongpan makan bakso, Pak. Nyongpan mangan bakso. Ya. Ya, kita mbokan Bapak duit. Kira-kira panjenengan mau ngasih yang mana? Yang pertama, kedua? Kenapa? Melas. Mulane jenengan anggar ndonga melas, Pak. Angkat tangan panjenengan, Rasulullah melas. Iya, anta rabbul mustada'afin ya Allah, engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, engkaulah Tuhanku ya Allah. Tuh, Pak. Dilanjutkan doanya lagi. Iya, ila man takilluni ya Allah. Mau engkau bawa kemana lagi hamba ini ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, jika engkau akan bawa ke hamba ini kepada orang-orang yang jauh yang mereka enggak suka dengan hamba. Amila aduin malakathu amri, atau kepada seorang yang dekat, ya, atau mungkin kepada musuh-musuh hamba yang mereka akan mencelakakan hamba. Ya. Hamba ridho ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Ya. Yang penting ya Allah, ya, engkau tidak marah ya Allah kepada hamba ya Allah. Tuh bayangin, Pak. Ya. Yang penting ya engkau enggak marah pada hamba enggak peduli dengan yang lainnya ya Allah. Tuh bayangin, Pak. Rasulullah mintanya begitu. Nyong pantakon jenengan ndonga wis tau melas. Kayak ngeta ora, donga kita sombong, Pak. Ya, donga rezeki ya Allah. Sing akeh ya Allah, sing akeh ya. Sehat ya Allah. Astagfirullah. Kayak kayongnya lah Kak, melas-melas. Mbok melas titiknya gue lho, Pak. Ya. Ya, coba minta ya Allah. Ya. Apa engkaulah Tuhanku ya Allah. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Ya. Saya tanya, Pak, kenapa para ulama itu kalau doa diawali dengan Al-Fatihah, diakhir dengan Al-Fatihah? Tahu nggak? Ini kan temanya ketika doa tidak dikabulkan kan? Ya, itu bukan saya yang buat tema loh, Pak Bu ya. Ya sing gawe ya Pak Samsuri. Ya. Itu, Pak, ya. Ya kan kayak wis alamat kayak kayak manteng kalembe. Alamat kayak panutan Pak Ustaz ya. Ya kalembe Ustaz ngertinan enggak? Ya. Jadi bayangin tuh kenapa para ulama ya habaib, kiai ya kan, ustadz kalau doa ngawil dengan Al-Fatihah diakhir dengan Al-Fatihah. Tahu enggak kenapa, Bu? Karena dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat yang menunjukkan melasnya manusia. Apa ayatnya, Pak Ustadz? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadisnya luar biasa. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apapun yang mereka inginkan. Tuh, Pak. Ya. Kan banyak orang Muhammadiyah enggak ngerti. Ya, kalau saudara kita ikhwanuna itu ngomongnya bisiril Fatihah. Kita nggak usah pakai bismillahil Fatihah, Al-Fatihah saja, ya Pak ya. Ya orang saya nganggo siri-sirian. Siri itu kan artinya yang tersembunyi dari Al-Fatihah. Kayak udah jelas-jelas nggak ada yang sembunyikan, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kadang ngambil ayat ini toh, Pak, dalam perjalanan. Ya, saya lagi susah, bingung ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Hanya kepadamu hamba menyembah, hanya kepadamu hamba minta ya Allah. Hamba nggak minta kepada yang lain ya Allah. Ya. Wa anta rabbus samawati wal ard, engkaulah Tuhan langit dan bumi ya Allah, engkau punya semuanya. Hamba enggak minta seluruh alam semesta ini enggak ya Allah, hamba hanya minta sedikit ya Allah, tolong ya Allah. Besok bocah nyong SPP-an. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, minta sama Allah, Pak Bu. Rezeki Allah akan berikan pada panjenengan. Dan Muhammadiyah tolong jangan alergi sama harta ya. Kita tuh diperintahkan untuk jadi orang kaya, Pak. Wallahi, kita diperintahkan untuk jadi orang kaya. Iya, saya mau tanya, jenengan hafal rukun Islam? Yang takon ya kan, ngecek hafal rukun Islam, Pak. Ada berapa rukun Islam? 5. Dari 5 rukun Islam yang enggak pakai duit berapa? 1. Ya mikir diri mikir di situ. Ada berapa yang enggak pakai duit?
Ya, ono sing ngomong telu anak siji wis wani pira wis. Wani pira. Ya kan? Ya, mesti ngomongnya syahadat, salat, ya kan? Puasa. Ya beli. Nyompan takon jare siapa puasa orang nganggo duit? Nyenengan bukannya nganggo apa? Nyolong. Ora tau. Ya. Sahur nganggo apa? Ya kan? Mesti kan pakai duit tuh kan? Ya, 2 salat. Siapa bilang salat kita nggak pakai duit? Ya, lah itu kokone nyedengan sarungnya, pecine. Iya, apa maning pecine nang kene lambang Muhammadiyah. Keren. Kayak Muhammadiyah paten ini. Ustaz laka ya. Ya ora dinge, ini hanya orang ngerti. Enggak canda ya, Pak ya. Ya canda, ukurannya 8, Pak. Masya Allah, Ustaz ya pengertian. Masya Allah. Nah itu, iya. Oh berarti Pak Ustaz, ya beli semuanya, beli Bu, Pak. Kayak bener panutan ya. Ya. Yang ternyata cuma satu yang nggak pakai duit apa Syah? Ini pesan sesungguhnya kita harus jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya Pak, kita sedekahnya sedekah badai Pak. Ya, iya kan? Panapa? Coba kalau orang miskin, sama-sama miskin, ya ada ranting datang, Pak, jaluknya nggo pengajian. Nggih Mas, matur nuwun. Paling senyum toh kaya. Tapi anggar wong kaya, sama-sama kaya, ketika jaluki, Pak punten, bahkan panggilan berubah, Pak Kaci, pada belum kaci. Pak Kaci, ya, kayak rantingan jaluki Pak Kaci gitu kan ya. Oh nggih, kurang pira Mas. Nah kan, kalau orang kaya kan begitu, kurang pira. Tapi kalau misalnya uang miskin, ya pira. Ya Masya Allah. Bismillah Pak. Ya jangan alergi dengan kekayaan ya. Ya kita orang Islam harus kaya Pak. Ketika kaya kita bisa berbuat apapun untuk kemaslahan umat. Allahumma amin. Ya, udah wis cukup Pak Ustadz ya. Udah dikasih kode 2 kali dari ini mic-nya. Mudah-mudahan dari hikmah ini, padahal saya betulnya mau bicara tentang Sya'ban, tapi teringat temanya itu doa. Ya, doa itu lebih banyak di bulan Rajab. Ya, untuk ngambil hikmahnya. Mudah-mudahan lah ya Pak ya. Tolong tadi pesan tadi doanya sing melas ya Pak ya. Dan ingat kita tidak akan diberikan hadiah dari Allah kecuali kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Allah akan berikan hadiah yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita semuanya. Allah berkahi rezeki kita. Allah berkahi keluarga kita. Allah berkahi anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah satukan kita bersama Rasul surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsirah. Matur nuwun. Ya mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebetulnya nanti menjelang Sya'ban gini nih ada doa menjelang Ramadan. Tapi waktunya enggak cukup, nanti kapan waktu lah ya Pak ya. Ya enda diundang maning. Itu jazakumullah khairan katsirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.